Hai semuanya. Senjata pemusnahan massal sesuai dengan namanya, senjata pemusnahan massal adalah senjata yang digunakan untuk menghabisi atau memusnahkan segala benda atau bahkan manusia yang berada di area sasarannya. Nah, kali ini kita akan membahas 10 senjata pemusnahan massal paling mematikan yang ada di dunia versi YouTube Flang. Yang ke-10, Uran 9. Sebagai tank tempur lapis baja tanpa awak, Uran 9 dikembangkan oleh Rusia yang sudah dikenal sebagai tank pendukung tempur pasukan infanteri marinir. Bobot tank Uran 9 adalah sekitar 14,7 ton dan dilengkapi persenjataan tank pada umumnya seperti meriam, senapan mesin, kanon kaliber 30 mm, rudal anti-tank, dan lain sebagainya. Tank ini bisa melaju dalam kecepatan 60 km per jam dan juga bisa melintasi medan ekstrim dan genangan air yang cukup dalam. Tank robot Uran 9 dioperasikan seperti memainkan video game. Personil operator cukup mengawasinya melalui layar video. Sesuai dengan rencana Rusia telah memproduksi tank ini dalam jumlah ribuan unit. Yang ke-9, Cluster Bomb. Meskipun sesuai dengan aturan Konvensi Jenewa Bom Tandan atau lebih dikenal sebagai cluster bom, ternyata dilarang untuk digunakan dalam peperangan. Bom tandan ini dilarang digunakan dalam peperangan karena daya rusaknya yang tergolong biadab. Pasalnya ketika dijatuhkan dari pesawat, bom yang satu ini sebelum menyentuh tanah memecah diri dalam bentuk bom-bom kecil dan barulah meledak. Bom tandan ini memang bisa dijeniskan sebagai bom pembawa bom karena berbentuk tabung dispenser dan di dalamnya berisi ratusan butir bom berbentuk bulat. Ketika dijatuhkan dan pada ketinggian tertentu, bom ini memecah diri menjadi ratusan butir bom dan area yang dihancurkan pun menjadi sangat luas dan tidak terkendali. Akibatnya tidak hanya sasaran militer yang hancur tetapi juga para penduduk sipil. Yang ke-8, AK-630M. Rusia memiliki meriam 6 laras bermuatan peluru 30 mm untuk menghancurkan kapal perang musuh. Berkat kemampuannya yang dapat menembakkan hingga 5.000 proyektil per menit, pelaut-pelaut Rusia menjulukinya sebagai AK-630. Senjata ini benar-benar menjadi senjata tersukses hingga kebanyakan dipasangi di beberapa kapal Rusia hingga saat ini. Mulai dari kapal penyapu ranjau sampai dengan kapal induk dan dilengkapi semuanya dengan AK-630. Yang ke-7, K300P Bastion P. Bastion adalah sebuah rudal yang memiliki berat 3 ton. Maka untuk membawanya juga tak bisa sembarangan. Maka yang digunakan adalah sebuah truk buatan Belarusia. Satu unit truk dapat membawa 2 rudal ini. Rudal yang bernama Yakon sendiri adalah tipe rudal jelajah dengan mekanisme fire and forget. Pada tahap awal peluncuran, rudal ini dipandu dengan satelit. Sementara jika sudah mendekati sasaran, sistem pemandu akan beralih ke radar aktif. Rudal canggih ini dapat terbang mulai dari ketinggian 5.000 sampai dengan 14.000 meter di atas permukaan laut. Yang ke-6, S-400. Rudal S-400 adalah sistem rudal anti pesawat yang bisa menjangkau hingga maksimum 400 km dan bisa mencapai ratusan pada ketinggian hingga 27 km. Rudal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. S-400 dikembangkan untuk menghancurkan jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik, dan pesawat nirawak atau drone. Media Rusia mengklaim kalau S-400 lebih unggul dari saingannya yaitu rudal buatan Prancis dan Amerika Serikat. Yang kelima, MLRS. Guna menjaga pertahanan negara Indonesia, TNI terus mengembangkan sistem pertahanan agar lebih baik setiap tahunnya. Salah satunya adalah dengan membeli salah satu mesin peluncur roket yang cukup canggih yang berasal dari Brasil.
MLRS atau Multi Launcher Rocket System adalah jenis roket unggulan terbaru yang kini dimiliki oleh Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat sebagai senjata bantuan tembakan. Keunggulan lain dari senjata ini adalah amunisi yang dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu menembus baja dengan ketebalan hingga 20 cm, sehingga senjata ini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja jenis apapun. Dan tentunya senjata ini sangat ditakuti oleh negara tetangga. Yang keempat, Archer Artillery System. Sebanyak 3 orang awak duduk terlindung dengan aman dalam kabin lapis baja. Truk ini dapat melindungi peluru senapan serbu dan hantaman serpihan munisi artileri. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem pengisian amunisi otomatis untuk 21 putaran dan dilengkapi juga dengan sistem kalkulasi balistik yang canggih. Senjata ini dapat menembakkan amunisi hingga 8 putaran per menit. Bila menggunakan amunisi konvensional, jarak jangkaunya dapat mencapai 40 km. Sementara bila menggunakan amunisi presisi berpemandu Excalibur, jaraknya meningkat bisa mencapai hingga 60 km. Yang ketiga, kapal selam Ohio. Kapal selam kelas Ohio adalah kapal selam balistik bertenaga nuklir yang ditugaskan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan berat hampir mencapai 19.000 ton, kapal selam ini adalah kapal selam terbesar ketiga setelah Aquila dan Borei. Kapal selam rudal balistik kelas Ohio milik Angkatan Laut Amerika Serikat dapat meluncurkan rudal balistik yang memuat sebanyak 12 hulu ledak kiloton termonuklir. Dengan akurasi yang handal, kapal selam ini memiliki probabilitas kesalahan kurang dari 90 meter. Kapal selam ini juga memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai senjata serangan pertama. Yang kedua, peluru kendali. Peluru kendali adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah misil berarti roket dengan sistem kendali, sedangkan kata roket berarti untuk roket tanpa sistem kendali. Keduanya menggunakan sistem autopilot sederhana untuk menjaga arah terbang peluru agar tetap pada rute yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama, MIRV. Senjata MIRV merupakan senjata yang pertama kali diciptakan pada tahun 1960-an. Senjata mengerikan ini pernah digunakan pada era Perang Dingin yang mana pada saat itu Amerika Serikat dan Rusia tengah berlomba-lomba mencari sekutu. Proses kerja dari bom MIRV ini adalah dengan cara dilemparkan ke angkasa yang nantinya akan berubah menjadi lusinan bom jarak jauh. Kekuatannya yang sangat besar dan dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat parah dengan area yang cukup luas. Nah, cukup sekian video kali ini. Jika dari kalian ada yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekankan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Cekap semanten, matur suwun.